Hello guys, welcome to this channel again with me Mr. Lukman in Pojok English. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi obtaining and sharing information about things, animals, natural and social phenomenon. Yang tepatnya di buku kalian yaitu page 165. Oke. Nah, jadi pada materi ini ya, obtaining and sharing information about things di sini masuk pada chapter 9 ya di buku paket kalian dan tema what is it? Apa ini? Nah, berarti kalau ada pertanyaan what is it berarti menanyakan sebuah informasi. Oke. So what will we learn? Apa yang akan kita pelajari di sini? Yaitu di sini we will learn, kita akan belajar to obtain and share information. Kita akan belajar untuk mendapatkan dan berbagi informasi about things, animals, natural phenomena, and social phenomena. Jadi kita akan mempelajari, mendapatkan dan berbagi informasi tentang benda, hewan, fenomena alam, dan fenomena sosial in order to get the general knowledge about them. Ya, untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang mereka. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya di sini. Oke, jangan kemana-mana. Let's check it out. Oke, berikut teksnya yaitu about buffalo. Oke, next. Di sini we will look closely at the text of buffalo and bat by using table of analysis below. Jadi kita akan menganalisis di sini. Jadi hanya buffalo-nya saja, oke? Nah, here are what we will do. First, we will study the example carefully. Second, we will read each situation carefully. Third, we will discuss and decide the answers to fill in the blank spaces. Finally, we will handwrite the complete statements in our notebook. Then we will underline the verbs in every sentence. Oke. Jadi pertama kita akan mempelajari example-nya dengan carefully. Second, kita akan membaca situasinya dengan seksama. And third, yang ketiga, we will discuss and decide the answer. Kita akan mendiskusikan dan memutuskan jawaban untuk to fill, mengisi in the blank spaces, tempat yang kosong. Finally, we will handwrite, dan kita yang terakhir akan menuliskan the complete statement, ya, pernyataan yang komplit di buku catatan kita. Dan kemudian then we will underline. Jangan lupa ini ya, underline kata kerja di setiap kalimat. Oke, itu yang perlu kalian ketahui, underline. Oke ya. Nah, demikian tabel yang bisa kalian lihat tentang buffalo. Yang pertama di sini ada species. Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. Ini ya pernyataannya. Kemudian habitatnya ada 4. Ya, di sini ada 4 poin. Nah, tadi dikatakan pada penjelasan masing-masing kata kerja harus kalian garis bawah seperti yang pada contoh ini. Water buffalo are found in the wetter area of Asia. Ini habitatnya, silakan dicari. Detail facts-nya. Few are found in the wild now. Only few survive. But buffalo are released to run free. Nah, ini nih habitatnya, tempat tinggalnya. Oke. Cari informasi tentang spesies dan habitat.
dari teks yang baru saja kita bahas tadi. Kemudian habits, kebiasaannya apa yang dilakukan buffalo? Ada 2 poin. African buffalo live in herds. Nah, itu as they love to wallow in mud. Ya, karena mereka suka berkubang. Nah, itu ya habitsnya. Cari informasi tentang habits. Kemudian physical karakteristiknya, silakan cari informasinya. Ya, fisiknya, ciri-ciri fisiknya, buffalo are big, strong, dark color, nah, with huge horns. Itu physical karakteristik. Kemudian emotional karakteristik. Ya, karakteristik, ciri-ciri emosionalnya gimana? Ya, African buffalo have very bad tempers, suka marah. Water buffalo have been domesticated, ya, for 3000 years. Itu ya, cari emotional karakteristiknya. Oke. Kemudian ada functions. Nah, apa fungsi dari buffalo di sini? Ada 3 poin. They are mostly kept farm animals. Digunakan to pull carts. They can keep for their meat, milk, and hides. Itu functionnya. Oke ya. Jadi silakan cari informasi-informasi tentang buffalo dan silakan kamu tulis ya di dalam tabel seperti ini. Nah, oke. Yang apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? We will learn to present the text orally. Kita akan mempresentasikan secara oral, secara lesan dengan menggunakan presentation guide. Oke ya. Dan yang akan kita lakukan, yang pertama, dengarkan dengan seksama, listen and repeat each text with guiding sentences after the teacher. Oke. Kita akan mendengarkan dan mengulangi masing-masing teks with guiding sentences dengan kalimat-kalimat guide after the teacher. Setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Yang kedua, in each group we will learn to present the analysis of its text to each other orally. Jadi yang kedua, in group ya. Kalau tidak ada, sekali lagi kalian coba sendiri presentasinya ya, kalian tulis saja ya. Sama saja karena di sini kita tidak ada grup. Ya, silakan ditulis analisisnya dalam bentuk orally, tapi dalam tulisan. Oke ya. Nah, next. We will say the sentence loudly. Dan itu yang terakhir, jangan lupa selalu katakan kalimatnya dengan keras, jelas, dan dengan benar. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan. Oke. Nah, here are, ini contohnya ya, bagaimana kita menganalisa dalam bentuk orally. Here are the facts about the buffalo stated in the text. Nah, di sini ada menggunakan there is atau there are. Ya. Berarti ada berapa facts-nya? There is, kalau fact-nya 1 ya berarti kita pakai there is one facts about their species. Oke. Kalau lebih dari 1 there are 2 facts. There are 3 facts about the species. Oke ya. Ini spesiesnya. Kemudian tentang habitatnya. Sekali lagi kalau 1 ya pakai there is one facts. Tanpa s. There is one fact kalau 1 tanpa s ya. Lebih dari 1 there are 2, 3, 4 facts. Ada s-nya kalau lebih dari 1 about their habitats. Kemudian yang ketiga tentang habits-nya. Kemudian keempat physical karakteristiknya. Kemudian yang kelima emotional karakteristik. Dan yang terakhir apa? Functionnya. There is one fact about the functions of apa hewannya di sini sebutkan.
atau there are three facts about the function of hewannya. Oke ya. Itu yang perlu kalian catat, yang akan kalian tuliskan nanti. Nah, dicontohkan di sini. Itu ya. Here are, ini dalam bentuk tulisan untuk oral ya, untuk orally presentation. Oke ya. Untuk presentasi secara lisan. Nah, di sini untuk spesies diambil dari teksnya, there is one fact about their species. Nah, itu ya. Disebutkan apa? Buffalo are big, strong, dark color mammals. Nah, itu ya. There is one fact about their species. They are big, strong, dark color mammals with huge horns. Nah, itu. Kemudian untuk habitatnya, tadi pada analisis tabelnya ada 4 poin. Berarti apa yang kalian tuliskan? There are 4 facts about their habitats. Oke ya. Ada 4 facts, ada 4 ya. Yaitu 1. Nah, silakan disebutkan masing-masing sampai poin 4. Oke, itu habitatnya. Kemudian yang terakhir pada kolom ini yaitu habits. Nah, ada 2 poin, berarti yang kalian tuliskan there are 2 facts. Nah, 2 poin ya, 2 facts about their habits. 1 apa? Kemudian 2 silakan disebutkan. Oke. Nah, itu. Kemudian ada physical karakteristiknya. Ada berapa poin? Ada 1. Berarti ya there is one fact about their physical characteristic. Silakan sebutkan. Ya, berdasarkan dari tabel yang tadi. Kemudian emotional characteristic ada 2 poin pada tabel di awal tadi ya. Nah, berarti there are 2 facts about their emotional characteristic. Yang terakhir functions. Ada 3 poin setelah kita menganalisa tadi. Berarti yang kita tuliskan there are 3 facts about their function of water buffalo to humans being. Sebutkan 1, 2, 3 penjelasannya. Oke ya. Itu caranya setelah kita menganalisa tabelnya. Oke. Kemudian kita menggunakannya dalam bentuk presentasi secara lisan. Oke, demikian ya penjelasan kita tentang materi kali ini. Tetap semangat belajar, oke? Semoga kita tetap diberi kesehatan. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Oke, see ya.